Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Siti Hoirunisa, kelas PAI 4D, akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi mata kuliah pengembangan kepribadian. Langsung saja, pengertian komunikasi. Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerima pesan atau antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Hal ini juga berarti hubungan atau kontak. Sekarang ini tujuan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Siti Hoirunisa, kelas PAI 4D, akan menjelaskan materi tentang komunikasi mata kuliah pengembangan kepribadian. Langsung saja. Menurut KBBI, komunikasi adalah mengirim dan menerima pesan atau antara dua orang dan lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Hal ini juga berarti hubungan atau kontak. Sekarang ini tujuan komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung menggunakan media. Komunikasi adalah suatu kegiatan yang penting dilakukan oleh manusia sebagai isyarat terjalinnya hubungan sosial guna bertahan hidup dalam kehidupan. Tak hanya manusia, hewan juga berkomunikasi sesama spesiesnya menggunakan cara komunikasi tersendiri. Kata atau istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication. Secara etimologi atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin, yaitu communicatus, yang bersumber pada kata komunis. Dalam kata komunis memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yang suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Jadi komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, yaitu pesan, ide atau gagasan dari suatu pihak ke pihak lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih bisa dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menggunakan ekspresi sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, atau masih banyak contoh seperti. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi komunikasi. Tujuan dan fungsi komunikasi yaitu untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain, sehingga dapat mempengaruhi pikiran, pengubahan sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Tujuan komunikasi ini tentunya sangat penting dalam proses sosialisasi antara manusia. Yang pertama yaitu agar komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Tujuan komunikasi yang pertama yaitu komunikator, yaitu yang bicara dapat dimengerti oleh orang yang diajak bicara. Yang kedua yaitu agar dapat mengenal orang lain, yaitu dengan adanya interaksi dan komunikasi maka setiap orang dapat saling mengenal dan memahami satu sama lain. Kemampuan mendengar, membaca, atau mengartikan pesan orang lain dengan baik merupakan hal penting dalam aktivitas komunikasi. Yang ketiga yaitu agar pendapat dimengerti oleh orang lain. Tujuan komunikasi juga dimaksudkan agar pendapat kamu diterima oleh orang lain. Komunikasi secara persuasif seringkali dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide seseorang pada orang lain. Tujuannya adalah agar ide dan gagasan tersebut diterima.
Hedwig menjabarkan tujuan penggunaan proses komunikasi secara spesifik sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu mempelajari atau mengajarkan sesuatu, yang kedua yaitu mempengaruhi perilaku seseorang, yang ketiga yaitu mengungkapkan perasaan, yang keempat yaitu mempelajari perilaku sendiri ataupun perilaku orang lain, yang kelima yaitu berhubungan dengan orang lain, yang keenam yaitu menyelesaikan sebuah masalah, yang ketujuh yaitu mencapai sebuah tujuan, yang kedelapan yaitu menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu menstimulus minat pada diri sendiri atau orang lain. Bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi yaitu menurut Effendi menyebutkan bahwa bentuk komunikasi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan vertikal, dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal yaitu komunikasi dari atas ke bawah atau dari seperti komunikasi dari pimpinan ke bawahan atau dari bawahan ke pimpinan. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal, yaitu komunikasi secara mendatar, misalnya komunikasi antara karyawan dengan karyawan. Komunikasi ini seringkali berlangsung tidak formal yang berlainan dengan komunikasi vertikal. Selanjutnya yang ketiga yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal yang sering juga dinamakan komunikasi silang, yaitu seseorang dengan orang lain yang satu dengan yang lainnya berbeda dalam kedudukan dan bagian. Pendapat lain menyebutkan komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau lateral. Dimensi vertikal dapat dibagi menjadi yaitu ke bawah dan ke atas. Berdasarkan cara penyampaiannya, jenis komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa adanya jarak yang berarti. Contoh komunikasi lisan misalnya meeting dengan klien, wawancara, atau kita berbicara langsung kepada sama teman. Namun seiring dengan berjalannya waktu, komunikasi lisan bisa juga secara jarak jauh, misalnya melalui telepon, melalui video call, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan atau tertulis adalah komunikasi dengan media yang tulis, biasanya dilakukan melalui aplikasi atau media teknologi, misalnya menggunakan pesan, email, chatting, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu proses komunikasi. Jika salah satu komunikasi tidak ada, maka komunikator tidak berjalan. Ada komponen-komponen dalam komunikasi. Yang pertama yaitu mengirim, seorang yang mempunyai kebutuhan atau informasi serta mempunyai kepentingan komunikasi seperti orang lain. Yang kedua yaitu encoding. Yang ketiga yaitu pesan. Yang keempat yaitu saluran atau channel. Yang kesembilan yaitu menerima, adalah orang yang menafsirkan pesan penerima. Jika pesan tidak disampaikan kepada penerima, maka komunikasi tidak akan terjadi. Yang keenam yaitu penafsiran kode, adalah proses di mana penerimaan atau penafsiran pesan dan menerjemahkan menjadi informasi yang sangat berarti baginya. Jika semakin tepat penafsiran penerimaan terhadap pesan yang dimaksud oleh penerima, maka semakin efektif komunikasi yang terjadi. Yang ketujuh yaitu umpan balik, adalah pembalikan dari proses komunikasi di mana reaksi komunikasi mengirim dinyatakan. Mungkin sekian pemaparan materi tentang komunikasi mata kuliah pengembangan kepribadian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.